Aku mendengar jelas ada suara tangis anak kecil. Segera aku mencari asal sumber suara itu. Kubuka jendela dan kulihat ke pekarangan rumah ini. Aku kaget karena saat aku tengok dari jendela, aku melihat anak kecil berkaos putih lusuh. Halo teman semuanya, terima kasih masih mendengarkan Untung Direkam. Sebelum saya bacakan cerita horornya, sebagai wujud dukungan teman-teman, silahkan klik tombol subscribe, like, dan juga ramaikan di kolom komentarnya ya. Dan kali ini sebagai wujud terima kasih kami, saya akan membacakan salah satu cerita yang telah ditulis oleh Ika Ayu. Misteri di Desaku. Sebagai catatan di awal, cerita ini bukan aku sendiri yang mengalami. Ada beberapa narasumber, tapi akan saya jadikan satu jadi orang yang sama, biar tidak bingung. Kubijakkan kakiku memasuki pelataran masjid mewah nan megah. Kuarahkan pandanganku ke kubah berwarna emas dan hijau. Mataku menyapu seluruh tempat ini. Ya, benar. Di depanku sudah dibangun masjid yang besar dan megah. Tak kusangka dulu pernah singgah loh di sini, pernah kos juga di tanah ini. Pikiranku menerawang jauh mengingat-ingat kejadian waktu itu. Tepatnya beberapa tahun yang lalu. Flashback ke 7 tahun yang lalu. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Sudah lama rupanya aku mengerjakan mata pelajaran geologi yang rumit ini. Terdengar suara perutku yang lapar. Segera aku pergi ke dapur untuk memasak mie goreng andalanku. Tak, kunyalakan kompor sambil menunggu air mendidih. Kumainkan handphoneku dengan asik. Aku mendengar jelas ada suara tangis anak kecil. Segera aku mencari asal sumber suara itu. Kubuka jendela dan kulihat ke pekarangan rumah ini. Lebih tepatnya, tepat kosku ini. Ya benar, saya adalah anak kos di sebuah rumah yang pemiliknya adalah kakek dan nenek berumur 60 tahun. Rumah kuno dari kayu model joglo. Tujuan aku kos di sini itu karena sekolahku di rumah yang jauh dari rumah. Aku masuk sebuah SMA favorit terkenal. Makanya aku semangat meskipun membuatku jauh dari orang tuaku. Aku kaget karena saat aku tengok dari jendela, aku melihat anak kecil berkaos putih lusuh, memakai celana pendek berwarna gelap. Wajahnya pucat, berkulit bersih dan berambut lurus cepat. "Lihat apa kamu, Nduk?" Terdengar suara keras dan meninggi saat itu. Dan tentu itu sangat mengagetkanku. Aku hanya menelan ludah, belum bisa menjawab karena shock. Kan saya sudah pernah peringatkan, kalau kamu masuk di sini, jangan sampai melihat atau ke belakang perkarangan. Kok kamu masih ngeyel saja? Aku tetap tidak bergeming sedikit pun, karena selama yang ku tahu, kakek adalah seorang yang ramah dan banyak senyum. Berbeda dengan kali ini. Saya Semua penghuni kos pun berhambuр keluar menuju dapur karena mendengar teriakan kakek memarahiku. Aku takut sekali dan tentu malu karena aku baru masuk kos sudah membuat ulah. Ya sudah malam. Ayo semua pada masuk kamar. Kamu juga, Mei, tutur kakek kepada kami semua dengan suara lembut dan senyumannya yang berubah drastis. Setelah makan dan tugasku selesai, aku beranjak tidur. Aku masih memikirkan hal tadi. Kenapa kakek dan nenek tidak membuka pintu? Padahal kuliah di sana itu sangat nyaman dan teduh, dan ada sumur yang terlihat tua dan sudah tak terpakai.
yang tentu ditutup dengan kayu serta ada bekas kamar mandi. Dan juga aku melihat ada bekas kamar mandi yang tak terurus di pojok sebelah sumur itu. Tak terasa aku sudah terlelap tidur. Aku bertemu lagi dengan anak kecil yang tadi aku ketemu, tentu di dalam mimpiku. Dia terlihat menangis dan murung. Dia melihatku dan berjalan ke arahku, kemudian menarik tanganku untuk mengajakku bermain. Kami sempat bermain bola dan petak umpet. Kulihat dia sudah mulai tersenyum dan ceria. Saat aku bermain petak umpet, aku jatuh tersungkur ke tanah lumpur. Anak laki-laki itu tertawa terbahak-bahak melihatku seperti itu. Aduh, ternyata aku terjatuh dari ranjang. Kulihat hari sudah terang. Aku segera ke kamar mandi, berwudu dan menunaikan kewajibanku. Dan saat berwudu, aku lihat tanganku ada beberapa luka dan ada lumpur di sikuku. Kulihat kembali, ini lumpur. Dan ini luka yang sama seperti dalam mimpiku. Di malam berikutnya, aku bermimpi lagi bertemu dengan anak laki-laki ini. Bahkan berminggu-minggu setiap malam aku bermimpi bermain dengan dia. Sampai aku tahu namanya. Ya, namanya adalah Juna. Malam minggu pun tiba. Aku bersama anak-anak kos sedang berbincang santai di teras rumah, ditemani gorengan dan teh hangat. Kami bercanda membahas seputar sekolah dan guru. Tiba-tiba teman kosku bertanya, Mei, kemarin kenapa sih? Kok kakek marah sama kamu? Kemudian aku menjelaskan seadanya. Beneran loh Mei, saya nanya serius. Kita gak pernah tahu kalau ada perkarangan di belakang. Malah gak pernah dikasih tahu sama kakek sama nenek. Celetuk salah seorang temanku. Lalu aku bertanya, kakek nenek punya anak gak ya? Kataku. Ya punya Mei, anaknya laki-laki. Tapi katanya sih meninggal waktu umur 10 tahun. Namanya Juna. Lah, sama dong dengan anak yang kulihat di sumur tempo hari. Yang datang ke mimpiku dan bermain bersamaku di belakangan ini. Dia juga anak laki-laki berumur 10 tahun. Dan juga namanya Juna, batinku. Di sini rasa penasaranku mulai timbul. Ada apa sebenarnya di sana? Aku memang bisa melihat, merasakan dan mendengar. Aku merasa ada yang tidak beres di sini dan aku perlu menyelesaikan teka-teki ini. Tak terasa sudah larut malam. Kami satu persatu mulai masuk ke kamar, tak terkecuali aku. Aku pun terlelap dalam tidurku hingga aku bermimpi. Dan memang kali ini mimpiku yang sama. Juna datang dan mengajakku bermain seperti biasa. Di situ aku hanya diam karena aku merasa ada yang Juna sembunyikan. Mbak, ayo dong naik sepeda, main sama Juna. Aku hanya menatap anak kecil di depanku dengan rasa penasaran penuh tanya. Kok diem saja sih Mbak? Ayo dong main sama Juna. Sambil merengek, Juna menarik-narik lengan bajuku. Enggak kamu loh bohong. Kamu bohong kan sama Mbak? Kamu ada yang disembunyikan dari Mbak kan? Mbak gak suka sama Juna. Mbak gak mau main sama Juna kalau kayak gitu, jelasku. Juna terlihat menunduk sedih. Terlihat dari bibir Juna yang ingin bercerita namun seolah-olah menahannya. Coba kamu cerita. Juna mencoba membujukku untuk bermain lagi karena dia juga bingung bercerita atau tetap menyembunyikannya. Mbak udah tahu kalau kamu adalah anaknya Mbak Rohma kan? Mbak ingin kamu jujur. Juna masih terdiam menatapku dengan wajah pucatnya. Aku mulai beranjak pergi hendak meninggalkannya karena aku tidak ingin memaksa dia untuk bercerita. Iya Mbak, aku mau cerita. Mata Juna berlinang air mata sambil meraih tanganku agar aku tidak pergi. Di situ Juna bercerita tentang apa yang menimpa dia. Kini cerita tentang Juna. Juna adalah seorang anak SD kelas 4. Dia sangat nakal karena memang orang tuanya yang memanjakannya. Maklum, dia anak satu-satunya. Karena kenakalannya, dia sering bermain sendiri dan tidak punya teman.
Hari Minggu adalah hari yang pas untuk bermain. Juna bermain di perkarangan belakang rumah. Dia hendak mencuci sepedanya di dekat sumur karena memang tidak ada keran atau PDAM saat itu. Dia hanya mengandalkan ember. Juna tiba-tiba tercebur dalam sumur. Tak ada yang membantunya saat itu karena ayahnya sedang ikut kerja bakti, sedangkan ibunya, si nenek Sita, pergi ke pasar. Hari menjelang siang, ayahnya pun telah kembali ke rumah berbarengan dengan ibu Juna. Juna, ini ibu belikan kue kesukaanmu, teriak ibunya memanggil Juna. Bu, kenapa sih harus teriak-teriak bu? Hampirin saja, paling anaknya tidur tuh di kamar, sahut ayah Juna. Ibu Sita pun segera masuk ke kamar Juna. Ia melihat anaknya tidak ada di ranjang. Pak kok Juna tidak ada ya pak? Kemana sih anak itu? Tutur Bu Sita yang mulai panik. Mereka berdua pun mencari ke seluruh rumah, bahkan di sekitar rumah termasuk belakang rumah. Lah, itu sepedanya bu? Berarti anak itu tidak main jauh bu, jelas ayah Juna. Ya sudah, mari kita cari ke tetangga. Siapa tahu anak kita main ke rumah temennya, ajak Bu Sita. Ayah Juna pun mengangguk tanda setuju. Mereka berpencar ke rumah tetangga untuk mencari Teguh. Di jalan saat mereka mencari Juna, kakek Roman bertemu Pak RT. Pak, kok kelihatannya panik begitu? Ada apa? Tanya Pak RT. Ini loh Pak RT, Juna dari tadi saya cari-cari kok belum ketemu ya. Sudah cari di rumah, temennya, tetangga, tapi tidak ada. Kalau begitu kami akan bantu cari ya Pak. Saya akan kumpulkan warga terlebih dahulu, tutur Pak RT. Pak RT memukul kentongan agar warga berkumpul. Setelah warga berkumpul, mereka mencari Juna bersama hingga sore menjelang. Tak ada warga pun yang menemukan Juna. Bu Sita mulai panik. Bagaimana tidak, anak sematawayangnya hilang. Aduh Pak, gimana ini Pak? Sudah sore Juna belum ketemu. Bu Sita sambil menangis. Sebentar. Terdengar suara azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah bu, ayo kita sholat jamaah dulu. Nanti setelah sholat kita berkumpul lagi untuk mencari Juna. Gimana? Kita akan mencari ke desa tetangga, ajak Pak RT. Semua warga pun kembali ke rumah masing-masing. Ayah Juna yang hendak sholat pun mengisi pancuran untuk berwudu. Saat tiba turun ke permukaan air, terasa ada yang menghalangi. Ayah Juna pun memeriksa menggunakan petromak untuk menerangi. Betapa terkejutnya kakek Roman ketika tahu kalau ada sosok tubuh yang mengapung. Perasaannya sudah tidak enak melihat itu dan mengarahkan kepada Juna. Diangkatnya tubuh tersebut dengan timba. Setelah tubuh tersebut berada di tanah, pak! Juna ambruk. Ayah Juna pun teriak. Bu, ibu, ini bu Juna bu. Bu Sita yang masih tertunduk lemas di dapur pun segera berlari menghampiri suaminya. Ada apa sih pak? Mana Juna? Tanya ibu Sita. Ayah Juna pun tak menjawab dan masih menatap Juna yang sudah membiru dan terbujur kaku. Juna bu, ini bu Juna. Pak itu Juna? Tanya Bu Sita untuk memastikan lagi. Bu Sita tak kuat melihat jasad putranya, langsung ambruk seketika. Bu, sadar, ucap ayah Juna sembari menepuk-nepuk lembut pipi istrinya. Enggak pak, enggak, Juna belum mati ya pak. Juna belum mati, Juna kan masih hidup ya pak. Itu bukan anak kita kan pak. Udah dulu ceritanya, besok kita lanjutin. Bakalan seru nih kayaknya. Buat teman-teman jangan lupa diramaikan komentarnya dan juga di-share ke media sosial yang lain biar kita terus semangat untuk upload setiap hari. Terima kasih, sampai jumpa.